Assalamualaikum teman-teman semua, perkenalkan nama saya Irlandi Sihori. Selamat datang di Ruang Tengah, persembahan dari cariustad.id, sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan, dimulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa, bimbingan mualaf, khotbah Jumat, sampai kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, Cari Ustadz senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Maka di ruang tengah ini, setiap topik tidak hanya akan dibahas dalam perspektif agama oleh ustadz atau ustazah yang kompeten, tetapi juga para ahli dari bidangnya masing-masing. Hari ini kita akan membahas topik yang seru banget dan sering ditanya di fitur Tanya Ustadz pada platform Cari Ustadz, yaitu puasa bagi ibu pekerja yang sedang menyusui. Sebelum kita mulai episode pada hari ini, saya ingin memperkenalkan narasumber kita dulu. Yang pertama ada Ustazah Muhim. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik. Puasanya masih semangat? Semangat banget. Alhamdulillah kalau gitu. Oke, yang kedua ada Dr. Diani Andrina, spesialis gizi dari Halodoc. Halodoc merupakan platform kesehatan yang memudahkan kita untuk mendapatkan berbagai layanan kesehatan, mulai dari chat dengan dokter, toko kesehatan, hingga buat janji medical check up dengan layanan home lab yang membuat kita lebih tenang menjaga kesehatan kita dan orang tersayang. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat dan masih semangat. Alhamdulillah masih semangat puasanya berarti ya. Oke, sambil kita nunggu buka puasa nih, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan gitu ya. Jadi buat teman-teman di rumah, yang pertama buat Ustazah dulu. Saya mau nanya, kira-kira berapa lama waktu yang dianjurkan untuk menyusui dalam Islam? Jadi sebenarnya di dalam Islam, khususnya di dalam Al-Quran, perintah untuk menyusui itu dianjurkan selama 2 tahun penuh bagi seorang ibu yang ingin menyempurnakan periode penyusuannya kepada bayinya. Tapi yang perlu diketahui, komitmen untuk menyusui selama 2 tahun ini juga harus ditanamkan dari ibunya sendiri. Dan kalau misalnya menyusui selama 2 tahun ini dirasa memberatkan bagi seorang ibunya, begitu ya, maka tidak sampai 2 tahun pun tidak apa-apa jika memang itu dirasa memberatkan. Karena di dalam Al-Quran itu la tukallafu nafsun illa wus'aha. Artinya jangan sampai seorang ibu menyusui itu merasa terbebani dengan adanya periode menyusui yang dianjurkan untuk sampai 2 tahun seperti itu. Kalau memang dirasa kuat, artinya ibu itu merasa kuat dan mampu untuk menyusui, maka silahkan laksanakan. Tapi apabila tidak dan ingin menyapih, maka itu tidak apa-apa juga gitu. Tapi harus atas dasar kesepakatan antara ibu dan bapaknya. Seperti itu. Dan periode menyusui itu juga sebenarnya tidak harus, kalau istilahnya sekarang DBF ya, direct breastfeeding. Kan sekarang juga bisa pumping seperti itu ya. Itu di dalam Al-Quran sebenarnya juga dijelaskan begitu. Tidak menyusui secara langsung, tapi boleh disusukan kepada yang lain atau dengan metode yang lain, itu pun juga tidak ada masalah seperti itu. Jadi anjurannya itu adalah selama 2 tahun penuh. Iya. Oke, berarti sebenarnya anjurannya selama 2 tahun, tapi tentu Iya, tergantung komitmen dari kedua pasangan juga Iya, dan begitu. support dari lingkungan juga. Iya, betul. Oke, terima kasih Ustazah. Selanjutnya Bu Dokter, ya ini sekarang buat Ibu Dokter, apakah aman berpuasa bagi ibu pekerja yang sedang menyusui? Gimana? Baik, jadi terkait ibu pekerja yang sedang menyusui, itu pada prinsipnya sebetulnya aman-aman saja, Pak. Gitu. Jadi karena pada jam di mana kita diperbolehkan untuk mengkonsumsi makan dan minum, disitulah kita bisa mengejar. Makan utamanya bisa kita atur, lalu bisa kita konsumsi minum yang cukup, tentu saja dengan komposisi makan yang baik. Gitu. Jadi insya Allah aman apabila memang ibu tersebut ingin berpuasa dan memang yakin ya, seperti itu. Oke, berarti memang perlu adanya lagi mungkin komposisi dari makanan ibunya terlebih dahulu ya, biar menyusuinya mungkin sehat-sehat aja gitu nggak sih dokter? Betul sekali, Pak. Oke, baik kalau gitu. Nah, kalau
kira-kira nih, mana yang lebih baik, berpuasa atau tidak bagi ibu pekerja yang menyusui? Nah, kembali lagi jadi masing-masing ibu itu mempunyai bawaan tubuh yang berbeda, Pak. Karena ada yang memang pada dasarnya ASI-nya memang banyak ya, Ibu ya. Jadi boleh saja berpuasa dan tinggal mengatur saja makan minumnya agar makanan tersebut bisa menjadi bahan baku bagi pembentukan ASI dan memberikan energi bagi ibu. Tapi apabila memang ibu tersebut pada dasarnya ASI-nya sedikit, itu tidak dipaksakan karena nanti akan menyebabkan produksi ASI tidak baik dan ibu jadi kelelahan dan tidak produktif lagi. Iya. Seperti itu. Oke, benar. Jadi perlu ada penyesuaian juga ya, dokter kalau gitu. Betul sekali, Pak. Oke, kalau gitu. Lanjut buat bos saja sekarang nih. Eh, apakah orang yang tidak menyusui terlebih lagi bekerja apakah orang yang menyusui terlebih lagi ketika dia bekerja mendapat keringanan untuk tidak berpuasa? Ya, jadi sebenarnya ajaran Islam itu sangat fleksibel ya, bisa menyesuaikan kondisi dan juga situasi bagi ibu menyusui itu sendiri. Terlebih bagi yang pekerja. Artinya ketika dia bekerja berarti dia membutuhkan banyak energi Benar. yang terkuras untuk pekerjaannya seperti itu. Sementara dia juga satu sisi harus menyusui anaknya. Nah, di sini Islam memberikan keringanan bagi seorang ibu menyusui. Sebenarnya tidak hanya pekerja saja, seorang ibu menyusui juga memiliki keringanan. Tapi keringanan itu seiring dengan konsekuensinya. Artinya boleh untuk tidak berpuasa, tapi nanti akan ada ketentuan-ketentuannya. Kalau misalnya tidak berpuasa itu di dalam kondisi yang seperti apa. Nanti kalau misalnya tidak puasa, nanti konsekuensinya apa di dalam hukum Islam, itu nanti akan dijelaskan sendiri. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja selama didasarkan atas faktor kesehatan. Misalnya mempunyai riwayat kesehatan yang tidak menganjurkan untuk ibu menyusui berpuasa, maka boleh. Kemudian faktor gizi misalnya ya Bu ya, atau disertai dengan dugaan yang kuat. Kalau misalnya nanti ada kekhawatiran dari ibu menyusui dengan bekerja kok nanti akan misalnya sakit atau nanti akan menyebabkan kesehatan yang menurun, maka itu diperbolehkan dengan syarat-syarat dan juga dengan konsekuensinya. Berarti emang dengan harus alasan-alasan yang yang kira-kira logis kali gitu ya, atau Iya, betul. alasan yang tepat lah kira-kira. Iya, gitu ya, maksudnya. iya. Oke, artinya memang sebenarnya dari Islam juga udah fleksibel sebenarnya gitu ya. Oke, selanjutnya kalau misalnya kita nggak misalnya ibu menyusuinya tidak puasa, gitu kan? Bagaimana hukum menggantinya? Apakah cukup hanya dengan fidyah tanpa mengganti puasa atau bagaimana, Ustazah? Iya. Jadi ada ketentuan-ketentuannya. Ada 3 penjelasannya. Yang pertama, ketika ibu menyusui itu mengkhawatirkan kondisi dirinya sendiri. Misalnya, nanti saya khawatir lemes, nanti saya khawatir tidak kuat, nanti ada apa-apa dengan kesehatan saya. Maka boleh tidak berpuasa dan konsekuensinya adalah mengqadha di luar bulan Ramadan, di lain hari. Kemudian yang kedua adalah ibu menyusui yang khawatir akan dirinya dan anaknya. Khawatir kalau misalnya gizinya anaknya tidak terpenuhi. Khawatir kalau dirinya lemas. Itu konsekuensinya juga harus mengqadha atau mengganti puasa di lain hari. Nah, yang ketiga adalah ibu menyusui yang khawatir akan anaknya saja, tidak khawatir akan dirinya. Misalnya, saya nanti kuat tapi nggak tahu nanti anak saya ini tercukupi nggak gizinya. Artinya itu khawatir akan anaknya saja. Nah, ini yang wajib qadha di lain hari dan juga wajib membayar fidyah. Nah, di sini fidyah itu apa sih? Fidyah itu adalah tebusan berupa makanan pokok daerah setempat, kalau di Indonesia nasi, yang itu dibayarkan kepada seorang fakir miskin atas ibadah yang ditinggalkan. Nah, kalau fidyahnya ibu menyusui dengan kondisi yang khawatir anaknya tadi ya, itu sebanyak kurang lebih 675 gram beras, atau kita bulatkan 7 ons lah. 7 ons beras itu diberikan kepada kaum fakir miskin. Jadi ketentuannya ada 3 itu tadi yang saya sebutkan.
Dan itu juga harus didasarkan pertimbangan yang logis itu tadi ya, pertimbangan yang matang. Jangan terus kemudian terlalu mempermudah seperti itu. Artinya juga harus tahu. Iya, artinya juga harus tahu ini benar-benar saya kuat atau enggak, benar-benar bayi saya tercukupi atau enggak gizinya seperti itu. Apalagi bayi yang mungkin masih ASI eksklusif ya dok ya, itu Betul akan membutuhkan gizi yang banyak ya, karena dia asupannya hanya dari ASI seperti itu. Kalau tadi ASI eksklusif itu berarti untuk yang baru umurnya ada penjelasannya nggak? Iya, jadi ASI eksklusif itu diberikan kepada anak di mana anak tersebut tidak mengkonsumsi apapun selain ASI. Nah, ini diusahakan ASI eksklusif itu sampai dengan usia 6 bulan gitu, Pak. Oke, terima kasih Ustazah. Selanjutnya nih mungkin yang terakhir buat Bu Dokter. Apakah tipsnya agar tetap kuat bekerja sekaligus menyusui? Baik, jadi agar kita bisa, kita itu mewakili ibu-ibu yang bekerja. Agar ibu-ibu yang bekerja dan sekaligus juga menyusui bisa kuat menjalani puasa, itu sangat dianjurkan ketika sahur makannya lengkap. Jadi makannya itu nasinya ada, protein hewani nabatinya ada, sayur ada, buah ada, dan konsumsi cairan yang cukup. Gitu. Jadi diusahakan sahur waktunya pun disediakan agar bisa terpenuhi semua. Jadi agar sahurnya tidak terburu-buru. Dengan begitu insya Allah nanti bisa kuat sampai dengan waktunya berbuka puasa. Ketika berbuka puasa, nanti baru dikejar lagi. Makan utama lengkapnya juga harus ada. Boleh juga membatalkan dulu dengan takjil atau minum air. Kemudian sholat maghrib juga boleh. Tapi yang jelas makan lengkap itu harusnya wajib ya. Iya, betul sekali. Jangan sampai tidak sahur. Betul sekali. Oke, jadi buat ibu menyusui, tadi kita udah sama-sama mendengarkan pemaparan materi dari Ustazah Muhim dan Dr. Diani. Nah, jadi berapa lama waktu yang dianjurkan untuk menyusui dalam Islam? Itu sekitar 2 tahun, dan juga tentunya ketika ibu menyusui diperlukannya konsumsi kesehatan dan konsumsi makanan yang mengandung protein dan gizi yang cukup, gizi yang lengkap, gizi yang lengkap dan gizi yang lengkap. Jadi memang tidak ada alasan gitu ya, tidak alasan puasa ini, tidak alasan menyusui ini menjadi batal puasa gitu kan aja. Oke, jadi semoga buat ibu-ibu di rumah yang sedang menyusui dan juga bekerja tetap semangat dan lancar puasanya. Oke, seru banget nih tadi hari ini kita udah ngebahas banyak topik tentang ibu menyusui ya kan, dalam rintangannya berpuasa. Terima kasih Bu Ustazah Muhim dan Dr. Diani. Sama-sama. Semoga para ibu-ibu menyusui di sana, mendapatkan banyak ilmu dari video kali ini. Terima kasih sekali lagi atas pemaparan materinya. Teman-teman, jangan sampai ketinggalan episode-episode selanjutnya di Ruang Tengah yang akan membahas berbagai topik-topik seru lainnya. Jangan lupa like video ini apabila suka dan share sebanyak-banyaknya agar makin banyak juga ibu-ibu menyusui yang tahu tentunya. Serta jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video dari cariustad.id. Saya Irlan Isokhori, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.